Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 12 IPA 6. Nah, kelompok kami terdiri dari yang pertama, Muhammad Zafir Zakaria absen 19, Naura Fania Talitasari absen 20, Nafira Cindy Kartika absen 21, Noviana Raninita absen 22, Ones Rianto Falambani absen 23, dan saya sebagai pengisi suara Pravita Alshidea Putri Alhapsi absen 24. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang teks cerita sejarah. Nah, kami akan mempresentasikan apa perbedaan dari fiksi dan non-fiksi. Apa saja sih ciri teks sejarah itu? Kaidah kebahasaannya seperti apa? Jenis frasanya bagaimana? Konjungsi dan verba, lalu jenis kalimat. Kami akan mempresentasikan di kesempatan kali ini. Oke, yang pertama, apa itu perbedaan dari fiksi dan non-fiksi? Perbedaan dari fiksi dan non-fiksi, kita lihat dari definisinya dulu ya teman-teman. Yang pertama adalah fiksi. Fiksi adalah cerita rekaan, hayalan, tidak berdasarkan kenyataan seperti roman, novel, dan sebagainya. Non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan tentang karya sastra, karangan, dan sebagainya. Jadi, teks cerita sejarah itu tergolong non-fiksi, yaitu bersifat nyata, berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada. Seperti itu ya teman-teman, paham? Oke lanjut. Jadi yang selanjutnya adalah apa sih sebenarnya ciri-ciri dari teks cerita sejarah itu? Jadi yang pertama itu disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Nah, definisi dari kronologi sendiri itu ceritanya runtut teman-teman. Jadi cerita sejarah itu pasti mempunyai urutan-urutan peristiwa yang terjadi secara runtut seperti itu. Lalu yang kedua adalah bentuk teks cerita ulang. Nah, definisi dari teks cerita ulang sendiri adalah teks yang menggambarkan tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi kita tahu setiap cerita sejarah itu pasti sudah terjadi peristiwanya di masa lampau. Maka dari itu, teks cerita sejarah bisa dikategorikan sebagai teks cerita ulang atau recount, gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah struktur teksnya terdiri dari orientasi yang merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Lalu yang kedua ada urutan peristiwa yang merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Lalu teks cerita sejarah mempunyai struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi itu boleh ada dan boleh tidak. Nah, itu tergantung kehendak menulis teks cerita sejarah masing-masing. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu ciri teks sejarah yang terakhir adalah isinya berupa fakta, yaitu adalah kejadian yang benar-benar terjadi gitu ya. Nah, lalu kita masuk kepada kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah kalimat bermasa lampau. Contoh dari penggunaan kalimat bermasa lampau adalah diawali dengan kata pada, seperti pada tahun 1223, pada tahun 1915, dan yang lainnya, seperti itu. Lalu kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah frasa adverbial atau kata keterangan. Biasanya kata keterangan yang digunakan dalam teks cerita sejarah ini antara lain kata keterangan seperti waktu. Jadi contohnya adalah kemarin dan hari ini. Contoh kalimatnya seperti ini. Perampokan rumah mewah di kawasan tersebut terjadi kemarin sekitar pukul 02.00. Lalu ada hari ini, seperti itu. Nah, kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah verba material atau kata-kata tindakan. Contohnya seperti melaksanakan, meminum, memakan, dan memandikan. Misalnya seperti contoh kalimatnya ya, saya ambil satu yaitu melaksanakan. Seperti ini. Upacara bendera pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, mereka melaksanakannya secara hikmat.
Seperti itu. Lalu kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah temporal sederajat, contohnya seperti kemudian, sesudahnya, dan lalu. Lalu temporal yang selanjutnya adalah tidak sederajat, contohnya seperti ketika, sejak, dan apabila. Lalu kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas sendiri itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah konjungsi kausal syarat, yang contohnya itu katanya adalah jika dan bila. Lalu yang kedua ada konjungsi kausal alasan, yaitu contohnya adalah karena. Konjungsi kausal simpulan yang contohnya adalah kata jadi. Yang keempat adalah konjungsi kausal akibat. Contoh katanya seperti sehingga dan oleh karena itu. Lalu konjungsi kausalitas jenis kelima adalah konjungsi kausal untuk. Contoh katanya adalah agar. Nah, kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah kata ganti atau pronomina. Kata ganti dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama, contohnya saya, aku, daku, dan awak, yaitu kata orang pertama tunggal. Kami dan kita merupakan kata ganti orang pertama yang jamak. Lalu yang kedua adalah kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu dan engkau itu merupakan subjek tunggal, saudara sekalian dan kalian semuanya subjek jamak. Yang ketiga adalah kata ganti orang ketiga atau C, contohnya dia, ia, dan beliau merupakan subjek tunggal dari kata ganti orang ketiga. Yang selanjutnya adalah mereka merupakan kata ganti orang ketiga yang secara jamak. Jenis frasa. Jenis frasa dalam teks cerita sejarah itu ada 3. Frasa adverbial, frasa nominal, dan frasa verbal. Oke, yang selanjutnya adalah frasa nominal. Frasa nominal adalah lawan dari verbal. Jika frasa verbal adalah frasa yang berfungsi sebagai kata kerja, maka frasa nominal berfungsi sebagai kata benda. Contoh kalimatnya adalah yang pertama. Papan tulis itu baru kubeli. Kata papan tulis keduanya merupakan kata benda, yaitu kata papan dan tulis. Nah, maka termasuk dalam frasa nominal. Lalu yang kedua itu adalah sepeda motor temanku dipinjam. Pada kalimat tersebut, sepeda merupakan kata benda, motor merupakan kata benda. Maka kata tersebut termasuk ke dalam frasa nominal, di mana dua-duanya merupakan kata benda, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah frasa verbal. Frasa verbal, frasa yang up-nya berupa kata yang termasuk kategori verba. Secara morfologis, up frasa verba biasanya ditandai dengan afiks verba. Secara sintaktis, frasa verba terdapat atau dapat diberi kata sedang untuk verba aktif dan kata sudah untuk verba keadaan. Frasa verba tidak dapat diberi kata sangat dan biasanya menduduki fungsi predikat. Contoh kalimatnya yang pertama adalah dia akan bangun di saat semua orang sudah bekerja. Pada kata akan tidur, keduanya merupakan kata kerja. Akan merupakan kata kerja dan tidur merupakan kata kerja. Yang kedua adalah ibu guru sedang menulis di papan tulis. Kalimat frasa verbal terletak pada kata sedang menulis, sebab keduanya kata tersebut merupakan suatu tindakan, menunjukkan suatu tindakan, yaitu sedang dan juga menulis, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah frasa adverbial. Frasa adverbial ialah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Terbagi menjadi 2 sifat, yaitu frasa ini bersifat modifikasi atau mewatasi. Frasa adverbial yang bersifat koordinatif yang artinya yang tidak menerangkan. Contohnya ya, frasa bersifat modifikasi yaitu dia pandai sekali. Pandai dan sekali merupakan kata sifat. Lebih kurang, kata lebih tidak menerangkan kurang dan kurang tidak menerangkan lebih. Jadi gitu. Oke, yang selanjutnya ada konjungsi dan verba.
Nah, jadi oke, yang pertama ada konjungsi temporal. Jadi tadi sudah saya jelaskan, konjungsi temporal itu terdapat dua jenis, yaitu sederajat dan tidak sederajat. Nah, jadi kita lewati saja karena sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang selanjutnya adalah verba material. Verba material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata oleh partisipan yang disebut aktor. Jadi contoh katanya adalah membaca dan menari. Struktur subjek plus verba material plus objek. Contoh kalimatnya adalah ayah membaca buku. Ciri-cirinya berupa fisik aktivitas, bisa dilihat dengan nyata dan terjadi dalam sebuah peristiwa. Jadi selain membaca, itu contoh yang lain seperti berlari, menyanyi, menari gitu. Pokoknya yang bisa dilihat dengan nyata dalam sebuah peristiwa. Lalu ada verba mental. Verba mental adalah jenis kata berisikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Ciri-ciri verba mental, kata kerja menerangkan tentang persepsi. Misalnya melihat dan merasa. Jadi persepsi seseorang itu kan bisa dilihat dengan cara saya melihat, misalnya kayak gini. Saya melihat wanita itu cantik. Saya merasa dia kurang suka terhadap saya. Nah, itu contoh dari persepsi. Verba tentang tingkah laku menggunakan kata yang biasa dilakukan. Contohnya tujuan mengajukan klaim. Contoh kalimatnya adalah merasa, khawatir, berpikir. Dan contoh kalimatnya seperti, saya telah berpikir tentang masa depan, saya khawatir akan kesehatanmu, saya merasa saya kurang sehat. Nah, seperti itu. Lalu, yang selanjutnya adalah jenis kalimat. Jadi jenis kalimat dari teks cerita sejarah itu ada 3, yaitu kalimat deskriptif, kalimat imperatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang dimaksud sebagai suatu kalimat yang di dalamnya terdapat penggambaran sifat-sifat ataupun ciri-ciri khusus suatu objek, di mana sifat atau ciri tersebut menunjukkan pada hal-hal yang dapat ditangkap panca indera manusia. Dengan demikian, pendengar atau pembaca kalimat bisa memiliki pengalaman seolah-olah mereka merasakan langsung apa yang digambarkan pada kalimat. Contohnya, motif batik pada kulit ular sanca adalah perpaduan warna hitam, coklat, dan putih. Jadi kayak seakan-akan si pembaca maupun pendengar itu bisa membayangkan secara langsung gitu. Lalu selanjutnya ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur atau orang lain menuruti sesuatu yang diminta oleh si penutur. Kalimat ini terkadang disebut juga sebagai jenis-jenis kalimat perintah. Isi kalimat imperatif bisa berupa perintah yang sangat keras atau kasar, hingga permohonan yang sangat halus dan santun. Selain itu, kalimat tersebut bisa juga berisi pembiaran terhadap suatu perbuatan atau pelarangan suatu tindakan. Oleh karenanya, kalimat ini terbilang rumit dan banyak variannya. Contohnya, janganlah kamu berpura-pura di hadapanku. Jangan pernah sia-siakan waktumu yang berharga. Gitu. Selanjutnya adalah kalimat interogasi. Kalimat interogasi adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Kalimat ini juga sering disebut sebagai jenis-jenis kalimat tanya. Kalimat ini mempunyai beberapa macam, di mana macam-macam kalimat interrogatif tersebut adalah kalimat interrogatif meminta pengakuan, keterangan, positif, negatif, retorika, dan terbuka. Contoh kalimatnya adalah, di mana kamu membeli novel itu? Gitu contohnya. Oke, jadi itu teman-teman, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya.